Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bareng aku di channel Sams Media. Jadi pada video kali ini saya mau ngebahas lagi yang namanya passive income. Disclaimer terlebih dahulu bahwa yang saya sampaikan ini adalah menurut pemikiran saya pribadi. Jadi kalau misalkan teman itu ada pemikiran yang lain atau pendapat yang lain, silahkan. Jadi di era yang serba digital ini, pasti banyak dari teman-teman itu yang ingin mendapatkan passive income atau keuntungan secara online, secara mudah. Nah, kalau misalkan teman itu mencari-cari cara untuk membangun passive income secara online, secara mudah, pasti teman-teman itu bakal menemukan salah satu cara, yakni lewat instrumen investasi reksadana. Tapi menurut saya pribadi, reksadana itu tidak cocok untuk membangun yang namanya passive income. Karena reksadana itu keuntungannya diambil dari selisih harga unit. Jadi teman-teman ketika itu membeli sebuah produk reksadana, pasti teman-teman itu mendapatkan yang namanya unit. Nah, pergerakan dari kenaikan harga unit inilah, dari selisih harga unitnya, kamu akan mendapatkan keuntungan. Dan mereka berpikir akan mengambil keuntungan di reksadana itu setiap bulannya sebagai passive income. Ketika kita ingin mengambil keuntungannya saja setiap bulan, otomatis kita harus menjual jumlah unit tertentu setiap bulan juga. Padahal jumlah unit itu yang akan menentukan berapa keuntungan kita di reksadana ini. Jadi kalau misalkan setiap bulan unitnya kamu jual setiap bulan, maka jumlah keuntungannya setiap bulan berikutnya pasti akan mengalami penurunan. Ini aku ada semisal ya, ini aku ada contoh. Misalkan saja pada bulan Januari teman-teman itu membeli reksadana mendapatkan 10 unit dengan harga 1000, berarti modalnya kan 10.000. Jadi kita membeli reksadana dengan harga yang 1000, kita membeli 10 unit. Jadi modal kita kan 10.000 di bulan Januari. Nah, kemudian di bulan kedua atau bulan Februari, harga unit yang kita beli kemarin di bulan Januari itu mengalami kenaikan menjadi 2000. Berarti total dana sekarang di bulan Februari menjadi Rp20.000, dan keuntungannya kita akan mendapatkan keuntungan Rp10.000. Kemudian teman-teman ingin menggunakan keuntungannya yang 10.000 itu kamu ambil tuh, kamu harus menjual unit 5 unit, karena Rp10.000 kita jual itu memerlukan 5 unit yang harus kita jual, karena satu unitnya kan harganya 2.000. Berarti Rp10.000 kita bagi 2.000, maka 5 unit kita harus jual untuk mendapatkan atau mengambil keuntungannya. Nah, setelah itu 10.000-nya kita ambil, 5 unitnya kita jual ya. Sisanya di portofolio kamu, di reksadana kamu yang sekarang, itu masih ada 5 unit dengan di harga Rp2.000. Itu di bulan Februari. Lanjut lagi berjalan sampai bulan ketiga atau bulan Maret ya, Januari, Februari, Maret. Di bulan Maret ini mengalami kenaikan lagi sebesar 1000. Jadi dari bulan Februari ke Maret itu naik lagi Rp1.000. Jadi total unitnya, harga unitnya yang di bulan Maret itu menjadi 3.000. Berapa keuntungan kita? Ya tinggal dikalikan saja. Masih 5 unit dikalikan 3.000. Total dana sekarang di bulan Maret adalah Rp15.000. Berarti keuntungan kita adalah Rp5.000 di bulan Maret. Dan total dana yang kita modalkan itu masih Rp10.000. Untungnya Rp5.000, kemudian modalnya masih Rp10.000. Unitnya 5. Nah, kalau kamu ingin mengambil keuntungannya saja sebesar Rp5.000 itu, berarti kamu harus menjual unitnya lagi. Dan kedepannya itu kamu juga harus seperti itu terus. Unitnya berkurang, kemudian keuntungannya otomatis berkurang juga. Di bulan pertama, di bulan Januari sampai Februari, kamu mendapatkan keuntungan Rp10.000. Kamu ambil tuh Rp10.000. Jadi bulan kedua, Februari sampai bulan ketiga, bulan Maret, itu kamu mendapatkan keuntungan Rp5.000. Dari keuntungan Rp10.000 menjadi keuntungan Rp5.000. Itu berarti mengalami penurunan keuntungan. Jadi itu adalah
alasannya kenapa untuk reksadana ini nggak cocok buat kamu yang ingin dijadikan sebagai passive income. Lebih baik kamu gunakan, kalau misalkan kamu ingin mendapatkan passive income yang dengan cara yang sangat mudah, kamu bisa coba yang namanya deposito. Saya sudah bahas kemarin, ada di video sebelumnya. Tapi jujur saja, sebelumnya saya juga berpikiran seperti itu. Saya taruh uang saya di reksadana, kemudian saya berpikir setiap bulannya saya ingin mengambil keuntungannya. Padahal untuk mengambil keuntungannya itu kita harus menjual unitnya. Kalau misalkan unitnya berkurang, otomatis total keuntungan kita kedepannya bakalan berkurang juga. Jadi nggak bisa kita pakai gunakan untuk passive income. Nah, contohnya aja di sini di bagian portofolio saya sendiri ya. Ini aku ada keuntungan Rp159.000 nih. Misalkan di sini saya ingin mengambil yang Rp159.000 ini. Nah, misalkan kita ingin mengambil 158.000. Maka di sini kita harus menjual 128 unit ini. Jadi ya unit kita akan berkurang, teman-teman. Jadi kalau saya sendiri jangan dipakai reksadana ini sebagai passive income yang bisa kita ambil keuntungannya setiap bulan. Saya sarankan buat teman-teman itu menggunakan reksadana itu sebagai yang pertama, kamu bisa gunakan untuk menabung. Yang kedua, kamu bisa gunakan untuk dana darurat kamu. Ya meskipun untuk pencairannya itu tidak bisa secara instan ya. Tapi ada kok, nanti ada aplikasi-aplikasi yang reksadana itu bisa pencairan secara instan. Bisa kamu pakai untuk menabung ya. Kalau misalkan kamu menabungnya itu di bank biasa, kamu taruh di bank saja, itu uang kamu akan terkikis yang namanya biaya admin bulanan bank atau pajak juga. Nah kalau misalkan kamu menabungnya di reksadana ini kan uang kamu nggak bakal berkurang ya. Apalagi malah bisa bertambah. Oke, jadi itu adalah pemikiran saya tentang reksadana itu yang tidak cocok kita gunakan sebagai passive income ya. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.